Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami masing-masing ya Tuhan yang rindu untuk berkat Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Sehingga setiap kami yang hadir hari ini tidak terlewatkan dari lawatan berkat firman-Mu. Sehingga ketika kami pulang, kami diberikan semangat yang baru untuk kami melakukan apa yang Tuhan mau supaya kami kerjakan di dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu, kami mengucap syukur. Berkati ruangan ini, berkati kami semua, sehingga hari ini sungguh-sungguh kami menikmati lawatan Tuhan. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Mungkin belum sarapan pagi ya. Puji Tuhan, saya sudah 2 piring tadi pagi, sehingga saya kelihatan sedikit semangat gitu ya. Belum lagi lihat guntingan. Ini terjadi oleh karena kesalahan Bapak Saudara. Cita-citanya dulu memang jadi tentara, tapi sayang semampai semeter tak sampai, alias pendek. Lalu saya beritahu sama istri saya mau gunting tentara. Tapi begitu saya sampai di salon, saya beritahu tolong semi tentara. Tapi ternyata hanya tentaranya yang didengar, seminya tidak. Lalu dicukurlah habis seperti ini. Tapi puji Tuhan, saya merasa nyaman, diberkati Tuhan. Ya, sambil di setel, silakan. Saya ingin mengajak kita lihat satu gambar. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah lihat gambar ini. Sebenarnya gambar gereja gitu ya. Mudah-mudahan gereja ini nanti bisa menjadi seperti begini gitu ya. Bapak Saudara, ini gambar gereja bagian interiornya yang terlihat. Gereja ini cukup besar sebenarnya. Di mana gereja ini memulai pelayanan dari beberapa puluh orang. Lalu berkembang menjadi 206 orang. Lalu bertumbuh sedemikian pesat menjadi 6.000 orang hari ini. Gereja ini cukup besar. Ibadahnya dalam 1 minggu itu 10 kali. Luar biasa besar. Saya sudah pernah beribadah di tempat itu karena kebetulan dekat dengan STI ya. Jadi saya pernah ke sana. Yang menarik menurut saya bukan persoalan gedungnya yang banyak atau jemaat yang begitu besar. Ada satu ungkapan dari salah seorang hamba Tuhan yang ada di gedung itu, yang ada di gereja itu maksudnya. Dia mengatakan begini Bapak Saudara. Misi yang kuat lahir dari gereja yang kuat. Dan gereja yang kuat itu lahir dari persekutuan yang sehat. Wah, saya tertarik dengan ungkapan ini. Kenapa? Karena gereja ini memulai dengan satu tekad misi yang begitu luar biasa. Bukan saja gedungnya besar, anggota jemaatnya yang begitu luar biasa, tetapi juga penanaman gereja ke berbagai tempat di wilayah itu menjadi luar biasa. Dalam kurun waktu 15 tahun ada 15 gereja dibangun. Dalam kurun waktu 15 tahun ada 6.000 jemaat yang bisa datang kepada Tuhan melalui gereja ini. Kenapa? Karena pendekatannya kemudian moto yang terus melekat di dalam diri mereka adalah bagaimana misi yang kuat itu dimulai dari gereja yang kuat. Dan gereja yang kuat itu dimulai dari persekutuan yang kuat. Saya membayangkan ya, kalau persekutuan itu amburadul, persekutuan itu tidak kuat, maka tidak mungkin gereja itu kuat. Kalau gereja itu tidak kuat, tidak mungkin bisa mengutus, tidak mungkin bisa bermisi, dan seterusnya Bapak Saudara. Gereja ini di setiap minggu-minggu tertentu tidak datang ke gereja Bapak Saudara. Tapi mereka hanya didoakan oleh gembalanya, oleh pendetanya, lalu mereka diutus pergi untuk kemana? Mereka pergi ke berbagai tempat untuk mencari jiwa-jiwa yang memang mereka sudah kenal, yang perlu mereka doakan minimal, dan seterusnya. Itu menurut saya sesuatu yang luar biasa. Nah, hari ini sesuai dengan ayat firman Tuhan yang diberi ke saya berkenaan dengan juga misi dan persekutuan, kita baca firman Tuhan dari Ibrani pasal yang ke-10. Mungkin ayat ini sudah sangat familiar buat Bapak Ibu Saudara.
Tapi hari ini saya percaya bahwa ada berkat khusus yang Tuhan mau untuk kita nikmati, rasakan, lalu kita coba kembangkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita baca Bapak Saudara 2 ayat saja dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-24 25. Yang sudah dapat katakan amin. Mari kita baca bersama-sama Saudara ayat ini dengan suara lantang di hadapan Tuhan. 2 mulai. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang dekat. Puji Tuhan, yang berbahagia adalah setiap orang yang percaya, yang rindu akan kebenaran firman Tuhan, membaca dan merenungkannya di dalam kehidupannya setiap hari. Hari ini saya ingin mengajak kita sharing kebenaran firman Tuhan. Saya memberikan satu judul, persekutuan yang sehat melahirkan misi yang kuat. Dari firman Tuhan kita saya akan men-sharingkan beberapa hal yang menurut saya perlu menjadi bagian penting di dalam kehidupan saya secara pribadi dan juga mungkin bisa untuk kita laksanakan bersama. Persekutuan yang sehat melahirkan misi yang sehat. Kalau kita memperhatikan secara umum dari perikop atau dari bacaan kita di pasal 10, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, pasal 10 ini secara umum membicarakan tentang pengampunan di dalam Kristus yang sifatnya kekal, dan pengampunan di dalam Kristus itu terjadi sekali untuk selamanya. Itulah sebabnya secara umum lagi saya sampaikan bahwa pasal ini membicarakan tentang bagaimana orang yang sudah mengalami pengampunan oleh Yesus Kristus itu sangat penting untuk selalu ada dalam persekutuan. Sangat penting untuk bagaimana menghidupi persekutuan itu, sehingga oleh persekutuan itulah mendorong kita. Oleh persekutuan bersama itulah yang membangkitkan satu semangat di dalam hidup kita. Nah, hari ini sekali lagi saya mengajak kita sharing bersama-sama bagaimana membangun persekutuan yang sehat. Karena persekutuan yang sehat akan melahirkan gereja yang kuat. Gereja yang kuat akan melahirkan satu misi-misi yang spektakuler, apalagi seperti doa kita tadi. Ada satu visi yang besar sampai tahun 2030 gereja ini emban untuk mengerjakan satu perkara yang besar. Tentu tidak mudah Bapak Saudara. Nah, oleh sebab itu harus dimulai dari kita. Kita tidak bisa mengajak orang, menasihati orang, kita tidak juga bisa memberitahu orang untuk bagaimana bermisi kalau kita sendiri juga tidak memiliki hati misi, kalau kita tidak pernah memiliki pola pikir misi dan seterusnya. Nah, kalau kita mau misi ini bisa begitu besar dan berkembang kemana-mana, maka mulai dari persekutuan ini. Kita mulai dari persekutuan ini, kita bangun dengan pola yang indah dan luar biasa. Saya menyebutkan dengan istilah persekutuan yang sehat. Bagaimana membangun persekutuan yang sehat? Mari kita lihat bersama-sama dari ayat yang ke-24. Saya mengajak kita melihat kembali ayat yang ke-24 dikatakan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dan seterusnya. Dalam terjemahan lain juga dipakai dengan istilah kata mempedulikan atau menghiraukan. Jadi kata memperhatikan. Dalam satu persekutuan, kalau tidak ada saling memperhatikan, tidak ada saling mempedulikan, atau tidak ada saling menghiraukan, saya pikir ini bukan persekutuan Bapak Saudara. Ini hanyalah kumpulan-kumpulan arisan. Tadi malam saya melayani Natal, seorang hamba Tuhan dari Ampana bilang begini, ini persekutuan ibaratnya seperti arisan. Saya tanya kenapa? Iya, karena cuek gitu. Pokoknya hadir saja, setelah itu makan lalu pulang. Tidak ada cengkrama, tidak ada saling peduli satu dengan yang lain, sapa satu dengan yang lain. Kenapa bisa seperti itu? Hamba Tuhan ini bilang, ini kelihatannya perkumpulan arisan seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, kalau kita mau
memiliki sebuah persekutuan yang sehat, maka penting kita tanamkan di hati kita untuk peduli satu dengan yang lain. Jangan persoalkan apa yang menjadi kedudukan ataupun pekerjaan profesi kita. Siapapun kita yang ada dalam wadah persekutuan ini, wajib dan perlu Bapak Saudara untuk bukan saja memperhatikan, tapi perlu bagaimana kita menghiraukan satu dengan yang lain. Sekali lagi, dalam terjemahan lain dipakai juga kata menghiraukan atau mengingatkan dan seterusnya. Nah, ini menjadi bagian yang penting Bapak Saudara. Kenapa? Apa tujuannya kita memperhatikan satu dengan yang lain? Karena dengan kita memperhatikan satu dengan yang lain, ayat ini juga mengatakan di ayat yang ke-24 tadi, saya akan bacakan sekali lagi, saling mendorong. Dalam terjemahan lain dipakai saling membangkitkan atau saling menumbuhkan. Jadi ketika Bapak Saudara mampu atau paling tidak punya rasa empati dalam sebuah kepedulian terhadap orang yang ada di sekitar kita, yang ada dalam wadah kita, yang ada dalam persekutuan kita, maka orang-orang yang ada di dalam lingkup itu akan merasa terbangun, akan merasa ditumbuhkan, atau akan merasa dibangkitkan. Apanya? Kasihnya Bapak Saudara. Lalu akan merasa dibangkitkan, ditumbuhkan rasa bagaimana dia harus mengerjakan sesuatu yang baik. Biasanya kalau kita hidup sendiri, maka lebih banyak kita memikirkan hal-hal yang sesungguhnya tidak layak kita pikirkan. Tapi kalau kita ada dalam satu persekutuan, di mana satu dengan yang lain, tanpa melihat suku, tanpa melihat status ataupun hal-hal yang lain Bapak Saudara, di mana ada kepedulian yang ditonjolkan, di mana ada saling memperhatikan satu dengan yang lain, di mana ada kelemahan, ada orang yang lain menutupinya dan seterusnya, ada kasih yang dibangun. Ada rasa di mana orang ingin untuk melakukan satu pekerjaan baik. Kenapa? Karena ada orang yang memperhatikan, karena ada orang yang peduli, sehingga dia dibangun semangatnya, diberikan satu support spirit yang di mana dia mungkin tadinya lemah, mungkin tadinya sudah tidak merasa kuat lagi, tapi karena ada saudara seiman, ada orang-orang yang peduli, ada orang-orang yang mau memperhatikan, maka sesuatu yang mungkin tadinya sudah jauh, maka itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Kasih yang dipakai di sini dipakai kata agape, artinya kasih yang didasari kasih Tuhan. Kasih yang tanpa pamrih, kasih yang walaupun bukan karena, tapi kasih yang dimana kasih Tuhan yang telah Dia tunjukkan untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kasih itulah yang mendasarinya. Kasih itulah yang mendorong, kasih itulah yang memberikan kekuatan buat kita untuk bagaimana kita saling memperhatikan satu dengan yang lain. Sehingga akhirnya terbangunlah satu persekutuan. Sebuah kekuatan yang luar biasa karena satu dengan yang lain merasa dekat, satu dengan yang lain merasa sebagai sebuah saudara yang dimana terbangun satu keakraban, terbangun satu persekutuan yang tentunya menjadi sebuah harapan. Saya membayangkan seperti perkataan hamba Tuhan tadi malam, bagaimana persekutuan terjadi, memuji, memuliakan Tuhan di dalam sebuah persekutuan yang indah menurut saya, tetapi setelah itu lepas, lalu tidak peduli satu dengan yang lain, dia sibuk dengan kepentingan dirinya sendiri. Saya tidak mengatakan bahwa kepentingan diri itu tidak perlu. Itu sangat perlu, tetapi kalau itu menjadi orientasi di dalam sebuah persekutuan, maka apa yang disebutkan di sini, kasih itu tidak akan muncul. Kita tidak mungkin bisa membangunkan kasih yang ada pada diri orang itu sendiri. Itu yang pertama Bapak Saudara, yang menjadi sorotan saya, menurut saya penting. Bagaimana kita membangun persekutuan yang kuat akan melahirkan satu gereja yang kuat. Gereja yang kuat akan melahirkan satu misi yang spektakuler sehingga menghasilkan sesuatu yang tidak bisa kita bayangkan. Kalau Tuhan ada di pihak kita, ada di dalam misi yang kita kerjakan, apalagi yang kita kerjakan adalah misi Allah, kita bisa mengerjakan misi ilahi itu melalui profesi kita masing-masing. Misi ilahi yang dahsyat itu melalui misi pribadi kita. Masing-masing kita punya misi pribadi. Tetapi kadang-kadang kita seringkali memisahkan antara misi Allah dan misi pribadi. Dan kita merasa bahwa yang perlu mengerjakan misi ilahi itu adalah hamba-hamba Tuhan, hanya orang-orang tertentu. Tapi saya mau katakan pada kesempatan hari ini Bapak Saudara, siapapun Bapak Saudara,
Mungkin kita merasa saya tidak punya kemampuan atau saya tidak punya kesempatan dan seterusnya. Saya ingin katakan bahwa apapun profesi kita, kita seharusnya memposisikan dua misi ini berjalan bersama. Ketika saya bekerja, di situ ada misi Allah yang harus jalan. Ketika saya menjalankan misi saya, maka di situ juga ada misi Allah yang harus dikerjakan. Nah, ini akan terbangun. Kenapa? Karena ada orang yang memperhatikan. Ini akan terbangun, akan bagaimana orang merasa terdorong untuk melakukan karena ada orang yang memperhatikan. Lalu yang kedua, Bapak Saudara, mari kita lihat juga dari ayat yang ke-25a. Bagian yang kedua dikatakan bahwa janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, bahwa akhirnya saya menyimpulkan yang pertama itu adalah saling memperhatikan satu dengan yang lain. Lalu yang kedua adalah saling mengingatkan pentingnya persekutuan bersama. Pentingnya persekutuan bersama. Kenapa Bapak Saudara? Karena di dalam persekutuan bersama, kalau boleh saya ungkapkan bahwa di dalam persekutuan bersama saudara seiman itu akan menumbuhkan beberapa hal. Yang pertama adalah menumbuhkan rasa kasih kita kepada orang lain, kepada sesama kita, seperti yang Tuhan mau. Bagaimana kita mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa mengasihi orang lain kalau kita jarang beribadah? Bagaimana kita bisa mengasihi orang lain kalau kita ternyata ibadah itu hanya menjadi sesuatu hal yang bukan prioritas dalam diri kita? Ya, dalam konteks ayat ini tentu Bapak Saudara penulis melihat ada gejala itu. Melihat ada sesuatu yang tidak beres dalam konteks persekutuan ibadah yang dikerjakan. Sehingga penulis menasehati, penulis mendorong, atau penulis paling tidak mengingatkan untuk tidak melakukan seperti apa yang dilakukan oleh sebagian orang itu. Bapak Ibu Saudara dan saya adalah bagian dari orang-orang yang telah mengalami pengampunan melalui pribadi Yesus Kristus. Maka persekutuan ibadah seperti ini atau persekutuan ibadah bersama menjadi sesuatu hal yang penting buat kita. Kenapa? Karena bukan saja bisa menimbulkan atau menumbuhkan rasa kasih kepada sesama, tetapi juga menimbulkan atau menunjukkan bagaimana kita bisa mengalami satu peningkatan level iman. Sehingga kita tidak hanya sekedar menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, tapi kita akan menjadi orang Kristen yang bisa memberkati banyak orang. Kenapa? Karena level kita semakin hari semakin baik. Level iman kita bukan hanya sekedar menjadi orang Kristen percaya selesai, tapi bagaimana iman percaya kita wujudkan dalam sebuah tindakan nyata, baik dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam kehidupan. Sehingga dimanapun Bapak Ibu Saudara dan saya berada, memberi sebuah pengaruh besar di dalam kehidupan kita. Saya hadir dalam lingkungan pekerja saya, apakah memberi pengaruh? Kalau kita memberi pengaruh yang positif, yang luar biasa, diwujudkan dan dirasakan oleh orang lain, itu karena iman yang bertumbuh di dalam hidup kita. Kemudian bersekutu bersama itu bisa menimbulkan atau menumbuhkan atau membangun sebuah komitmen bersama mendukung gereja lokal. Jadi kalau Bapak Saudara, kalau ada jemaat Tuhan yang tidak mendukung gereja lokal, ini kemungkinan besar memang dia tidak tertanam dalam gereja itu. Tapi dia hanya menjadi gereja yang seperti burung. Dr. Oscar Lontoh mengatakan dalam jurnalnya, dia mengatakan begini, hasil penelitiannya di Surabaya, bahwa ada banyak jemaat Tuhan yang seperti burung, di mana dia singgah kemana yang dia suka gitu ya. Banyak ternyata jemaat Tuhan yang model begitu Bapak Saudara. Dia cari makan yang enak, lepas itu pindah lagi ke tempat yang lain. Kenapa? Orang seperti ini adalah orang yang tidak pernah bertumbuh Bapak Saudara. Orang seperti ini adalah orang yang tidak pernah berkomitmen dengan gereja lokal. Maka kalau orang yang tidak pernah berkomitmen dengan gereja lokal, saya meyakini imannya tidak bertumbuh. Dia punya iman kepada Yesus Kristus, tapi imannya tidak bertumbuh. Kenapa? Karena imannya terbang ke sana kemari. Di sini dia mendapatkan A, di sini mendapatkan B, dan akhirnya dia bingung sendiri Bapak Saudara. Nah, oleh sebab itu hari ini paling tidak, mari kita saling mengingatkan satu dengan yang lain bahwa betapa pentingnya persekutuan itu.
Bukan saja untuk kepentingan pertumbuhan hidup kita, tetapi bagaimana kehadiran Bapak Ibu Saudara, apalagi sampai memberi sebuah kesaksian, itu akan memberi sebuah spirit dan membangun orang lain satu dengan yang lain. Hari ini mungkin ada beberapa orang merasa dibangun Bapak Ibu Saudara dari hasil kesaksian puji-pujian tadi. Saya tertarik dengan seorang anak Tuhan. Dia orangnya sederhana, kalau ke gereja selalu duduk di belakang. Lalu anak Tuhan ini dalam kesehariannya memang tidak begitu dianggap dalam lingkungan secara umum. Tapi yang menarik Bapak Saudara, setiap dia pergi bekerja, ke tempat dia bekerja, dia selalu datang lebih awal dari semua yang ada. Lalu satu ketika oleh apa yang dikerjakan itu menjadi contoh bagi karyawan yang lain. Lalu pemimpin perusahaan itu mengatakan begini kepada dia. Kebetulan anak Tuhan ini ada di Palu. Dia mengatakan kepada anak Tuhan ini, kamu sudah memberi yang terbaik dari sesuatu yang kamu lakukan, akhirnya dicontoh oleh orang lain, dan semua karyawan yang ada itu akhirnya berlomba-lomba untuk bagaimana mereka datang lebih awal. Kenapa? Karena anak muda ini sudah melakukan terlebih dahulu, diberikan reward oleh perusahaan pemimpinnya dan lain sebagainya, lalu dijadikan satu patokan untuk melakukan satu pekerjaan. Bapak Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, kehadiran kita di mana saja, apakah itu memberi pengaruh atau tidak, tentu tergantung Bapak Ibu Saudara dan saya. Oleh sebab itu mari kita belajar bagaimana kita saling mengingatkan. Karena ketika kita masuk ada dalam persekutuan bersama, bukan saja iman kita ditumbuhkan, bukan saja kita memiliki satu kebersamaan yang nantinya membuat kita bisa bertumbuh, tetapi juga komitmen kita satu dengan yang lain. Kita dengan persekutuan ini Bapak Saudara, apalagi kita dibangkitkan dengan kebenaran firman Tuhan, dengan puji-pujian dan lain sebagainya, lalu didoakan, maka ada rasa komitmen untuk bagaimana tertanam dalam gereja ini. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya sudah tertanam di dalam gereja lokal, di gereja ini, maka untuk pelayanan misi itu menjadi sesuatu yang tidak begitu sulit Bapak Saudara. Kenapa? Karena kita sudah tertanam di dalam gereja, di gereja lokal yang dimana kita berada. Ini menjadi bagian yang penting. Jadi dengan persekutuan bersama juga Bapak Saudara mewujudkan kasih Allah kepada orang lain. Tapi yang menarik menurut saya, satu ungkapan yang ditulis oleh Paulus Lee, seorang penulis buku dan juga hamba Tuhan. Dia mengatakan begini, persekutuan bersama, saya ulangi, buku yang ditulis itu adalah Reformasi Gereja. Dia adalah seorang hamba Tuhan di sebuah gereja Protestan. Dia mengatakan begini Bapak Saudara, persekutuan bersama itu akan membangun orang dalam hal kedisiplinan. Disiplin dalam saat teduh, disiplin dalam membaca kebenaran firman Tuhan, disiplin dalam berbagai aspek kehidupan. Saya merasa ini menjadi sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita, karena kebersamaan dalam persekutuan itu akan mendorong kita membangkitkan segala hal yang positif yang perlu kita kerjakan, karena ada banyak orang di sana, sehingga kita merasa ada contoh yang perlu kita ikut. Kita merasa ada pengetahuan yang perlu kita ketahui. Kita merasa ada sesuatu yang perlu kita kerjakan secara bersama-sama. Itulah sebabnya mengapa Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai satu jemaat Tuhan, sebagai satu persekutuan di dalam gereja, perlu saling mengingatkan satu dengan yang lain. Karena kalau tidak, orang kalau sudah terlanjur lemah atau sudah terlanjur tidak menyala lagi rohnya, dia akan larut Bapak Saudara. Nah hari ini mari kita belajar untuk bersama-sama, siapapun dia, bila perlu kita punya nomor WA dia, kita ingatkan bangun pagi, ayo kita bersekutu bersama dan seterusnya. Kalau ini satu dengan yang lain saling mengingatkan. Tidak ada orang yang alfa gereja, tidak ada orang yang akhirnya meninggalkan persekutuan-persekutuan yang indah seharusnya. Lalu yang terakhir Bapak Saudara, kita bisa lihat di bagian ayat yang ke-B, ayat yang ke-25, dikatakan di sini adalah marilah kita saling menasehati, bukan saja untuk saling memperhatikan satu dengan yang lain atau saling mengingatkan dalam persekutuan ibadah bersama, tetapi juga saling menasehati.
Dalam terjemahan lain dipakai kata saling membangun. Saya lebih cocok, lebih tertarik memakai kata saling membangun. Mari kita saling membangun satu dengan yang lain. Keberadaan kita mungkin berbeda, situasi kita berbeda, masalah yang kita alami berbeda, bahkan status pekerjaan berbeda Bapak Saudara, pendapatan juga mungkin berbeda, bahkan kebutuhan kita berbeda. Tapi di dalam perbedaan-perbedaan yang ada ini Bapak Saudara, kita perlu membangun sebuah kebersamaan untuk membangun dalam sebuah persekutuan gereja. Karena kebersamaan di dalam membangun sesuatu, apalagi seperti visi yang besar tadi, bagaimana sebutan misinya tadi Pak? 5. Proyeksi iman. Proyeksi iman 514 2030. Ini sesuatu yang luar biasa. 500 jemaat di 14 kota di tahun 2030. Bapak Saudara, kalau hanya Bapak Pendeta Amiruddin, Bapak Pendeta Him, dan segelintir orang mengerjakan, saya pikir itu sesuatu yang mustahil. Tapi kalau kebersamaan kita bangun bersama dalam persekutuan seperti ini, mengerjakan 514 2030 akan menjadi sebuah kenyataan. Kenapa? Karena bersama-sama kita akan mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Sapu lidi, kalau dia hanya sebatang lidi, dia bisa mengerjakan apa? Tidak bisa mengerjakan apa-apa. Mungkin bisa, tapi waktu temponya akan begitu lama. Tapi coba satu bendel lidi sebesar begini, terdiri dari 100 atau 200 atau 300 lidi, dikumpulkan jadi satu dalam sebuah kebersamaan. Halaman seluas ini, hitungan menit, hitungan jam dikerjakan dengan hebat. Sekalipun ada rumput yang tajam, sekalipun ada rumput yang menebal di situ, sapu lidi akan sanggup mengerjakannya. Mungkin Bapak Saudara, dengan persekutuan yang sejumlah ini, kalau ada satu hati, satu pikiran, membangun sebuah kebersamaan, misi 514 2030 akan menjadi sebuah proyeksi kita kerjakan step by step. Kenapa? Karena ini ada sebuah kekuatan besar di mana satu yang lain akan saling menopang, satu dengan yang lain akan memberikan support. Ada karunia-karunia yang disatukan untuk mengerjakan sebuah kebersamaan yang luar biasa. Masing-masing kita sudah diberikan karunia. Namun persoalannya adalah seringkali kita tidak pernah memaksimalkan karunia yang Tuhan beri buat kita. Bahkan mungkin ada di antara kita yang tidak pernah tahu apa karunianya. Yaitu menyedihkan tentunya Bapak Saudara. Oleh sebab itu perlu kita tahu karunia kita, lalu karunia itu kita pakai dengan maksimal di dalam sebuah kebersamaan untuk membangun, mencapai sebuah proyeksi yang begitu besar untuk hormat kemuliaan Tuhan. Gereja yang kuat akan melahirkan satu misi yang kuat. Tapi misi yang kuat, gereja yang kuat dimulai dari sebuah persekutuan yang sehat. Karena kalau persekutuan sudah tidak sehat Bapak Saudara, terjadi balik belakang, maka tidak mungkin ada saling support, tidak mungkin ada saling peduli, saling memperhatikan, tidak mungkin ada saling membangun satu dengan yang lain. Kenapa? Karena sudah pasti ada kepentingan diri sendiri yang akan ditonjolkan terlebih dahulu. Nah, oleh sebab itu paling tidak ada pembelajaran menurut saya perlu kita renungkan bersama untuk bagaimana kita terus memikirkan seperti yang sudah kita doakan untuk meraih misi yang besar, mengerjakan satu misi yang besar, dimulai dari satu persekutuan yang sehat yang kita mulai hari ini. Paling tidak, yang pertama adalah mari kita saling memperhatikan dulu satu dengan yang lain, karena ini adalah awal yang baik untuk kita. Saling mengingatkan untuk bagaimana dengan semangat luar biasa untuk bersekutu satu dengan yang lain. Jangan sampai padam roh yang ada dalam diri kita. Lalu bagaimana kita saling membangun satu dengan yang. Jangan biarkan yang lemah tetap lemah. Jangan biarkan yang tidak mampu tetap tidak mampu. Tapi bagaimana kita membangun bersama dalam segala aspek kehidupan. Saya tertarik dengan gereja ini sekali lagi Bapak Saudara. Semua lembaga ada hadir. Di situ ada LBH-nya, ada kliniknya, ada satu lembaga yang disebut bagaimana gereja itu menyediakan satu dana khusus
di mana orang-orang kalau datang di tempat itu beribadah tapi tidak punya pekerjaan, mereka diberdayakan dan seterusnya. Saya pikir gereja ini sudah memulai sesuatu yang luar biasa. Nah, oleh sebab itu, mari kita terus menumbuh kembangkan satu semangat, karena persekutuan yang sehat akan melahirkan satu misi yang kuat, sebuah kegerakan besar untuk hormat bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terpuji namamu Bapa di surga, Allah yang menjadi sumber kekuatan dan kehidupan kami, yang telah menebus kami dari hukuman. Dan kami bersyukur di kesempatan hari ini, di dalam persekutuan yang indah, di dalam ibadah raya hari ini, Tuhan sudah memberikan kami sebuah nasihat penting untuk kami kerjakan di dalam kehidupan kami, di mana kami terus untuk membangun semangat misi di dalam kehidupan percaya kami Tuhan. Dan semangat misi itu akan lahir dari gereja yang sehat, yang kuat. Dan gereja yang kuat itu akan lahir dari persekutuan-persekutuan yang sehat. Dan kami rindu Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang selalu saling memperhatikan satu dengan yang lain. Kami akan selalu membangun satu dengan yang lain, sehingga akhirnya terbangunlah sebuah kekuatan besar. Terpuji namamu, kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin. Saya kembalikan.